Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Sambil kita tunggu ya teman-teman yang lainnya. Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar dengan baik Bapak Ibu sekalian? Bisa Ustaz. Bisa ya? Sambil kita tunggu sejenak ya teman-teman yang lain. Kita tunggu 5 menit ya, gitu ya. Baik, baik Ustaz. Ya Ustaz. Sudah ada beberapa teman-teman. Kita tunggu sejenak ya. Sambil teman-teman yang lain biar bergabung. Tapi kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar ya. Tapi kita mulai saja ya. Setuju? Kita mulai. Suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Bisa Bagaimana Ustaz. Bu? Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat jumpa kembali ikhwani fillah, teman-teman di kelas Akademi Al-Mawahib, di kelas baca kitab. Nah, di kelas kali ini, di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada bab yang ke-13 sampai ke bab 17 ya. Seperti yang sudah saya bagikan, apakah materinya, sebelumnya saya ingin tanya, apakah materinya sudah dipelajari Bapak Ibu sekalian? Karena nanti di sini saya tidak akan menerangkan sedetail yang ada di video. Ya, karena saya anggap Bapak Ibu sekalian sudah menyimaknya. Oke, mohon izin ya Bapak, sebentar aja. Baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan tentang materi yang kemarin atau yang hari ini tadi, apakah ada pertanyaan? Atau kita akan bahas saja di sini? Ya. Baik. Saya akan share screen ya. Layar saya apakah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa ya. Jadi, bismillah ya, kita mulai saja ya. Jadi di sini saya akan sedikit mengulang saja, membaca dengan singkat agar bisa difahami kembali. Materi yang ke-13 yaitu tentang huruf nasab dan huruf jazm ya, tentang huruf nasab dan huruf jazm.
Nah, mengapa kita mempelajari huruf nasab dan huruf jazm ini? Tujuannya untuk mengetahui penyebab fiil dibaca nasab atau jazm. Kita tahu seperti di bab sebelumnya atau fiil. Ya, fiil itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang mu'rab itu satu saja, yaitu fiil mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binanya atau merubah i'rabnya. Nah, dia fiil mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid, nun niswa, ya, alif tasniyah, wawu jamaah, dan ya mu'annats mukhatabah. Ya, seperti itu ya. Kalau ada fiil seperti itu, maka hukumnya mu'rab. Mu'rabnya bagaimana? Dia bisa berubah-ubah. Nah, kalau dia kemasukan huruf jazm atau kemasukan huruf nasab, maka dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya tinggal bentuk fiilnya seperti apa. Kalau di af'alul khamsah berarti membuang nun. Kalau di fi'il mudhari' shahih akhir yang murni, yang bersih, ya, maka dia dengan fathah seperti itu. Agar tujuannya untuk mengetahui penyebab fiil dibaca nasab atau jazm. Perlu diperhatikan ya bahwa huruf-huruf ini hanya masuk pada fiil saja dan tidak masuk pada isim. Ya, huruf nasab itu apa saja? Ada an, lan, idzan, kai, lam, kai. Di sini sudah ada terjemahnya ya. Jadi silakan nanti disimak ya di materi ke-13 di videonya. Saya tidak akan menerangkan di sini kembali karena di sini nanti kita akan gunakan waktunya untuk praktek ya. Tapi saya akan sedikit ulas sebelum praktek agar kita lebih mengingat. An dan idzan, kai, lam, kai, ya. Lamul juhud dan hatta. Terus ada apa bedanya lamul kai dan lamul juhud? Di sini sudah saya jelaskan, nanti silakan disimak kembali ya kalau di sini kurang paham. Kemudian ada huruf jazm itu ada dua ya, yang jazm satu fiil yaitu lam, lama, alam, alama. Jadi yang dijazmkan itu cuma satu fiil saja. Hurufnya apa saja? Terjemahnya tidak ya, di sini semua artinya tidak. Artinya di sini ya tidak ya. Sudah ada artinya semua. Jadi tinggal membacanya. Kemudian di sini ada huruf yang menjazmkan dua fiil yaitu in, ma, man, ma. Jadi yang dijazmkan ada dua fiil yaitu contohnya in yadhhab zaidun yadhhab Khalidun. Jadi di sini ada dua fiil kan yang menjazmkan, yang menyebabkan dia jazm adalah in, ya. Yang menyebabkan dia jazm adalah in. Nah, in ini ya, in ini dia menjazmkan yadhhab dan yadhhab yang pertama dan yadhhab yang kedua. Yadhhab pertama itu sebagai syarat, yadhhab yang kedua sebagai jawab syarat bahasanya. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Ini yang selanjutnya idma ayyun mata ayyana aina. Anna hituma kaifama. Artinya juga sudah ada, silahkan nanti tinggal disimak. Tips, semua huruf nasab dan huruf jazm di atas hukumnya mabni ya. Jadi huruf nasab, huruf jazm semua hukumnya mabni. Dia tidak bisa berubah. Dalam keadaan apapun pasti bentuknya tetap seperti itu ya. Nah, baik, dari materi 13 apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Kita maksimalkan waktunya untuk praktik saja ya. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oke. Kita lanjut ke materi yang ke-14 ya, sebentar. Baik, kita ke materi yang ke-14. Saya akan share screen. Materi 14, bab ma'rifat dan nakirah. Ini yang penting juga. Layar saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Halo? Ya, bisa. Apakah layar saya bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Ya, Ustaz. Materi 14, bab ma'rifat dan nakirah. Bab ini penting untuk ya. Materi 14 ini sangat penting, jadi kita harus mengetahui mana yang ma'rifat, mana yang nakirah untuk menyesuaikan, untuk melanjutkan bab selanjutnya. Jadi bab selanjutnya itu pasti berhubungan dengan ma'rifat dan nakirah ini. Jadi sangat penting untuk dipelajari. Apa itu ma'rifat, apa itu nakirah? Ma'rifat itu adalah isim, ma'rifat adalah isim yang ditunjukkan untuk sesuatu yang tertentu atau khusus. Ya, jadi sudah terkhusus. Contohnya adalah madrasah atau sekolah. Kalau kita ingin sekolah ini jadikan makrifat, maka maknanya sekolah yang sudah tertentu, sekolah sudah terkhusus. Misalnya sekolah
SMA Negeri 1 Blitar misalnya, SMA Negeri 1 Jakarta misalnya. Itu sudah terkhusus. Tapi kalau yang masih umum, yang nakiro, itu masih sekolah. Sekolah mana? Enggak tahu. Pokoknya sekolah. Dia murid sekolah. Sekolah mana? Tidak tahu. Tapi kalau kita mengatakan dia murid sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, maka sekolah ini sudah ma'rifat namanya. Ya. Yang satu masih nakiro, masih global. Itu perbedaannya. Nah, isim yang terkhusus ini, yang ma'rifat ini ada berapa? Ada 5, yaitu isim dhamir, isim alam, yaitu nama. Jadi kalau ada nama seseorang, maka nama itu hukumnya ma'rifat. Ya. Kemudian ada isim mubham. Isim mubham itu ada 2, yaitu isim syarah dan isim mausul. Dan yang keempat ada isim yang mengandung alif lam. Jadi kalau ada isim, di situ ada alif lamnya, maka dia bisa dipastikan isim ma'rifat. Kemudian yang kelima, isim yang dimudhafkan atau disandarkan kepada isim-isim ma'rifat di atas. Yauma hunna anta antuma antum, anti antuma antuna. Ya. Isim dhamir yaitu anta, anti, antuma antum, antuna, atau orang ketiga yaitu huwa, ya, huma, hum, hunna. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di video materi ya. Isim alam itu apa? Ya nama. Isim alam adalah nama. Jadi kalau ada nama Abdullah, Muhammad, atau Fatimah, maka dia hukumnya ma'rifat. Hadza, hadhi, hadzani, hantani, haula ini, maka dia hukumnya juga ma'rifat. Di sini ada tips kalau mudzakkar. Kalau yang ditunjuk isim syarat itu kata tunjuk ya. Kalau yang ditunjuk itu berupa mufrad mudzakkar. Mufrad itu tunggal, mudzakkar itu laki-laki, maka menggunakan hadza. Nah, ini sudah ada penggunaannya. Ya, kita akan baca cepat. Hadza, hadhi, hadzani, hatani, haulai. Saya rasa ini mudah bisa difahami. Isim mausul yaitu isim kata sambung yang bermakna yang. Hurufnya adalah alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati, allai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan huruf-huruf ini atau isim-isim ini, maka dia hukumnya ma'rifat. Ya, dia termasuk isim yang ma'rifat. Apa alasannya? Dia isim mausul. Ini penggunaan mufrad mudzakkar mufrad. Kalau yang disambung, kita ingin menyambungkan satu kata dengan satu yang lain, ya di tengah-tengahnya isim mausul, maka kalau yang disambungkan berupa mufrad mudzakkar, maka kita menggunakan alladzi. Kalau mufrad muannats alladzi dan seterusnya, ya. Apa yang dimaksud dengan isim yang mengandung alif lam? Yaitu isim yang masih nakiro atau belum kemasukan al, kemudian ditambahkan al agar menjadi sesuatu yang tertentu, tidak umum lagi. Contohnya seperti al-kitabu. Barangkali yang dimaksud adalah kitab matematika atau buku matematika jika yang mengucap adalah guru matematika. Jadi ada seorang guru matematika. Dia mengatakan seperti ini. Ainal kitab. Ainal kitab, dan di situ sudah ada alif lamnya, maka yang dimaksud guru tersebut adalah ainal kitab, ai kitabu riyadiyat, ya, kitab matematika. Mana bukunya? Kalau ada saya misalnya guru matematika, saya bertanya kepada murid saya, wahai murid, mana bukunya? Maksudnya mana buku matematikanya? Karena di situ ada alif lamnya. Ya, tapi kalau aina kitabun masih umum, masih nakiro, berarti itu maknanya masih umum, belum bukan buku matematika, bukan buku bahasa Inggris dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan isim yang dimudhafkan kepada isim-isim ma'rifat adalah isim nakiro yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Maka isim tersebut hukumnya ma'rifat. Contohnya di sini ada contoh enggak? Contohnya adalah kitabu. Saya tulis saja ya. Contoh, kitabumu Muhammadin. Nah, kita tahu di sini kitabun, ya kitabu saja. Ini kalau dia berdiri sendiri maknanya adalah dia kitabun nakiro, masih nakiro. Ya, kitabun. Ketika dia disandarkan kepada isim yang ma'rifat, kita sandarkan kitab ini kepada Muhammad, dan Muhammad itu dia ma'rifat. Apa alasannya dia ma'rifat? Muhammad adalah nama orang. Nama orang kita tahu dia termasuk yang ma'rifat. Maka kitabu juga hukumnya ma'rifat. Walaupun di situ tidak ada alif lamnya, tapi dia disandarkan, kita sandarkan kepada Muhammad. Kitabu Muhammad. Maka kitab hukumnya juga ma'rifat. Ya. Jelas dari sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Kemudian apa yang dimaksud dengan isim nakiro? Isim nakiro adalah isim yang ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak tertentu, seperti rojulun, seseorang. Maka selain isim ma'rifat yang di atas, hukumnya adalah nakiro. Selain isim dhamir,
Ya, selain isim domir, selain isim domir atau isim alam atau isim mubham, ya, selain isim isyarah dan isim mausul, atau selain isim yang mengandung alif lam atau isim yang selain isim yang dimudhofkan, maka isim tersebut hukumnya nakirah. Contohnya seperti rojulun, ya. Jadi rojulun dia bukan isim domir, ya. Rojulun dia bukan isim domir, dia bukan isim alam, dia bukan nama, dia bukan isim isyarah, dia bukan isim mausul, dia bukan isim yang ada alif lamnya, dia tidak disandarkan kepada isim yang ma'rifat, maka dia nakirah hukumnya. Baik, jelas di sini Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Apakah yang ditanyakan Tanya, lagi? Ustaz. Mau Silakan. tanya. Silakan. Dengan Ini Bapak. tentang isim dengan Bapak Sohib. Ya, silakan Bapak. Isim ma'rifat, yakni isim mausul. Ya, Nah, ada apa bedanya alati sama alai? oh. Alati sama alai. Allati dan allai. Alai. Ya. Nggih. Saya bukakan dulu ya. Layar saya bisa belas kan. Layar saya bisa dilihat Bapak? Bisa. Bisa ya. Di sini kan? Yang nomor 6 ya. Ya. Yang nomor 6. Dan allai. Alai. Ya. Di sini tidak ada bedanya ya menurut saya, tapi nanti kalau kita buka tafsir itu ada lebih detailnya. Saya belum tahu apa yang secara detail ya perbedaannya, tapi secara penggunaan dia tidak ada bedanya. Ya, karena sama-sama allati dan allai sama-sama digunakan untuk jamak muannas. Alias kalau yang kita sambungkan adalah jamak muannas, yaitu jamak dan dia jamaknya adalah perempuan. Wallai, ya, wallati dan seterusnya. Contohnya di Al-Qur'an itu wallai yahidna minal. Coba saya cek dulu ya, Pak ya. Ya. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum. Ya, wallahi ya'isna contohnya. Ya. Sebentar. Oke. Bisa dilihat layar saya, Bapak? Bisa. Ya, allati dan allai ini tidak secara penggunaan tidak ada bedanya ya, Bapak ya. Sama-sama bisa digunakan untuk jamak muannas seperti itu. Ya. Secara umum belum ada bedanya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, hanya ini adalah masalah bahasa, keberagaman bahasa. Seperti dalam bab jazm atau bab kana atau apa itu ya, bab kana, lam akun, contohnya kana yakunu, akunu kan. Kalau saya kana yakunu kan fi'il mudhari. Yakunu yakunani yakununa. Kalau ana akunu. Ketika akunu dia kemasukan huruf jazm, dia boleh lam akun, dia boleh lam aku bagi ya misalnya. Lam aku, nunnya dibuang. Kenapa Pak boleh? Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan, di situ hanya masalah bahasa, keberagaman bahasa. Seperti itu ya. Contohnya juga allati dan allai ini adalah keberagaman bahasa, tidak ada perbedaannya signifikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang punya jawabannya, silakan bisa diutarakan di sini yang belum saya ketahui. Silakan Bapak. Apakah bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Ustaz. Terima kasih. Baik. Sama-sama Bapak. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Kita lanjut ya.
Baik, kita lanjut ke materi yang ke-15. Jadi materi 14 adalah isim-isim yang ma'rifat dan nakiro. Saya harap ini dihafalkan juga. Jadi isim di ilmu nahwu tadi atau yang materi yang selama kita ini pelajari ya, itu jangan sampai ya ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Yang pertama isim-isim yang mu'rab 10 itu, kemudian isim-isim yang mabni, kemudian fi'il yang mu'rab dan mabni, kemudian tanda-tanda i'rab. Ini jangan sampai tidak hafal. Kalau ingin cepat bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah siapkan materinya, tinggal kembali ke Bapak Ibu sekalian. Apakah mau menghafal atau tidak? Kalau tidak mau menghafal, sebagus apapun alatnya, sebagus apapun materinya, 0. Karena 50% kembali ke pelajarnya masing-masing. Seperti itu ya Bapak. Materi 15 adalah isim-isim yang dibaca rofa. Kita masuk pada pembagian isim yang dibaca rofa. Di bab sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pembagian i'rab. I'rab rofa, nasab, jer, dan jazm. Kita sudah tahu tanda-tandanya. I'rab rofa itu tandanya ada 4, dhamma, wawu, alif, nun. Dhamma itu tempatnya di sini, wawu itu tempatnya di sini. Kita sudah bahas. Sekarang kita ingin tahu isim yang dibaca rofa itu apa saja. Saya sudah tahu tandanya, tapi saya tidak bisa. Saya belum bisa menentukan ini rofa atau nasab, saya belum bisa. Tapi kalau misalnya saya tahu ini rofa, saya bisa menentukan tandanya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Mengapa kita mempelajari isim yang dibaca rofa? Adalah agar kita tahu kapan saja suatu kata itu harus dibaca rofa. Ya, kapan saja suatu kata itu dibaca rofa. Kalau kita sudah tahu, oh isim ini rofa, oh isim ini nasab, ya, maka kita akan bisa menentukan tanda bacanya atau tanda i'rabnya. Oh, ini rofa, maka tanda rofanya adalah dhamma. Kenapa dhamma? Karena termasuk isim mufrad dan seterusnya. Ya, ini apa namanya pembukaannya. Kemudian apa saja isim yang dibaca rofa? Isim yang dibaca rofa itu ada 7 ya. Ada 7. Fa'il, yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, yang kelima isimnya kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam adalah khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh adalah pengikut isim yang dibaca rofa atau tabi namanya. Tabi ini ada 4, na'at, atof, taukid, dan badal. Nanti kita akan mulai masuk satu persatu. Nah, di minggu ini yang kita sudah bahas adalah yang fa'il. Fa'il kita sudah bahas. Baik, kita langsung ke materi yang ke-16. Karena yang ke-15 sudah cuma apa namanya pengenalan aja. Kita ke materi yang ke-16. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut Bapak Ibu sekalian? Materi 16 adalah isim yang dibaca rofa yang pertama. Jadi kan isim yang dibaca rofa itu ada 7. Yang pertama apa? Fa'il. Kita masuk ke fa'ilnya. Nah, fa'il ini apa? Fa'il secara bahasa ya. Kalau ditanya fa'il itu apa? Fa'il adalah pelaku pekerjaan. Oke. Sekarang secara istilah gramatika atau secara istilah nahwu, bahasa, tata bahasa, apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Ya. Fi'il itu apa? Kata kerja. Jadi kalau ada isim jatuh setelah fi'il dan dia dibaca rofa, mungkin dengan dhamma atau dengan wawu atau dengan apa namanya dengan alif, maka itu adalah fa'il, bisa dikatakan fa'il ya. Nah, kaidahnya jangan lupa setiap fi'il harus punya fa'il, setiap fi'il harus punya fa'il. Jadi kalau kita punya fi'il, jangan beranjak mencari jabatan atau kalimat yang lain dulu sebelum kita menentukan fa'ilnya ya. Kita tentukan dulu fi'ilnya, kita tentukan fa'ilnya, baru kita mencari yang lainnya, objeknya, keterangannya, atau cari jabatan kata yang lain, posisi kata yang lain. Hukumnya berhubungan dengan fa'il itu ada 7 ya. Fa'il harus berupa isim, fa'ilnya pasti dibaca rofa. Fa'il itu harus berupa isim ya, tidak ya. Walaupun ada nanti fi'il, dia posisinya sebagai fa'il dengan kemasukan huruf masdar an. Ya nanti masdar mu'awwal min an, ya tetap adalah yang menjadi fa'il adalah isimnya, bukan fi'ilnya. Ya, ini kalau lebih tinggi nanti bahasanya. Cuma di sini hukum yang berhubungan dengan fa'il itu harus berupa isim, bukan fi'il ya. Kemudian fa'il itu pasti dibaca rofa, baik secara i'rab ataupun mahal. Apa itu mahal? Habis ini kita jelaskan. Ya. Kemudian 3, datangnya fa'il wajib setelah fi'il. Fi'il dulu, baru fa'il. Kemudian yang keempat, fa'il harus ada di setiap kalam atau susunan kalimat yang mengandung atau tersusun dari fi'il. Jadi kalau ada kalimat di situ ada fi'ilnya, pasti di situ ada fa'ilnya, harus ada fa'ilnya. Yang kelima, wajib memufradkan atau menunggalkan fi'il walaupun fa'ilnya berupa mutsanna, menunggalkan fi'il walaupun fa'ilnya berupa mutsanna atau jamak. Jadi kalau susunan namanya jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il. Ketika jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya itu wajib tunggal. Walaupun fa'ilnya banyak, walaupun fa'ilnya jamak atau musanna, tapi fi'ilnya tetap tunggal.
Menyesuaikan hanya nanti di yang ke-6 ini. Nah, yang ke-7 nanti. Susunan asli fa'il adalah diawali oleh fi'il, ya. Susunan asli fa'il adalah diawali oleh fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Fi'il, kata kerja, pelaku pekerjaan, kemudian objeknya. Yang ketujuh, kalau fi'ilnya mu'annats, fi'ilnya wajib dimu'annatskan juga. Caranya bagaimana? Kalau fi'ilnya berupa fi'il mati, maka akhirnya fi'il itu ditambahkan ta'nis sakinah. Contohnya dorobat atau katabat. Ya. Kalau fi'ilnya mudhari', maka awalnya didahului oleh tak marbutoh. Ya, kalau tak marbutoh, tak mudhoro'ah namanya. Contohnya yadribu menjadi tadribu. Ya. Itu hukum fa'il. Jadi jangan sampai terlewatkan. Semua yang ada di sini penting untuk dipahami ya. Jangan sampai terlewat. Fa'il ada 2, ya. Itu seperti apa? Contohnya koma zaidun. Di sini ada fi'il, setelahnya ada isim yang dibaca rofa, yaitu zaidun. Tanda rofanya apa? Doma. Kenapa doma? Karena isim mufrad, maka zaidun adalah fa'ilnya koma. Ada contoh yakumu az-zaidani juga misalnya di sini. Yakumu az-zaidani, di sini ada fi'il, kita cari fa'ilnya. Kita cari yang paling terdekat. Setelahnya apakah ada isim yang dibaca rofa? Oh, ada zaidani. Dia isim musana dan dia hukumnya rofa. Kok tahu? Dia rofa. Iya, dia ditandai dengan alif. Karena kalau isim musanna ditandai dengan alif berarti dia rofa. Kalau jar atau nasab dia ditandai dengan ya, zaidaini. Oh, berarti zaidani isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil, maka dia az-zaidani adalah fa'il. Az-zaidani fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya alif. Kenapa? Karena isim musanna. Itu yang dohir. Yang mudmar adalah seperti dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma. Yang bergaris merah ini ya. Ini adalah domir. Fa'il domir namanya. Nanti dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorob merah. Yang ini domirnya mustatir, tersimpan bahasanya ya. Tip yang bergaris merah, yang berwarna merah dan bergaris bawah di atas adalah domir. Ya. Yang berwarna merah dan bergaris bawah adalah domir. Posisinya menjadi fa'il mudmar. Ya, untuk doroba, domirnya terkandung. Untuk doroba, dorobat, doroba dan dorobat, fi'il domirnya itu terkandung di dalamnya. Mustatir bahasanya. Tersimpan, dia tidak tampak. Ya, dengan memberi gerakan huwa. Kalau doroba, domirnya adalah huwa. Kalau dorobat, domirnya adalah dia aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 10. Ya, ada 10. Ini tentang fa'il. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian di sini? Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang kurang jelas? Silakan. Jangan sungkan untuk bertanya. Kita ke 10 menit atau 7 menit lagi kita beralih ke sesi yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian. Materi yang ke-17. Kita masuk ke rumus analisisnya. Baik, layar saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Layar saya bisa dilihat? Bisa ya? Bisa. Ya. Mohon izin ya? Bisa. Saya mohon izin. Baik. Materi yang ke-17 adalah rumus analisis bab fa'il. Kita sudah paham definisinya, aturannya, dan pembagiannya. Kita masuk ke rumus analisisnya. Sesi analisis bab fa'il. Ya, ini fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Sudah jelas ya? Maka kalau ada fa'il, kita harus beri tanda rofanya. Dalam sesi ini dan seterusnya, baik nanti bab naibul fa'il, mubtada, khobar, yang akan kita tekankan adalah bagaimana caranya agar bisa menganalisis posisi i'rab suatu kata beserta tanda i'rabnya. Tujuannya dengan rumus analisis ini kita bisa menganalisis posisi i'rab. Artinya kita bisa menentukan oh ini fa'il, i'rabnya rafa. Oh ini naibul fa'il, i'rabnya rafa. Oh ini maf'ul bi, i'rabnya nasab. Nah, kalau kita sudah tahu dia rafa, kita sudah tahu dia nasab, kita sudah tahu jazm, kita sudah tahu dia jar, kita bisa memberikan tanda rofaknya atau nasabnya atau jarnya. Kalau kita sudah bisa menentukan tanda, memberikan tanda, itu berarti Anda sudah bisa membaca kitab. Ya, sudah bisa membaca kitab. Jadi baca kitab itu adalah memberikan tanda i'rab. Jadi bisa dikatakan membaca kitab adalah memberikan tanda i'rab. Seperti itu aja. Ya. Nah, untuk pemahaman perlu memang guru, pemahaman isinya ya, perlu guru, kemudian perlu waktu untuk memahami suatu konteks kalimat. Tetap tidak bisa terlepas dari yang namanya guru. Kita tidak bisa belajar sendiri. Walaupun Anda bisa baca, walaupun Anda bisa mengi'rabi, tapi
kita harus tetap ada guru untuk membimbing pemahamannya. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya di kelas ini, di kelas Akademi Al-Mawahib, di kelas baca kitab ini, tetap saya tidak menekankan, saya tidak mengatakan bahwasanya tanpa guru Anda tetap bisa baca. Tidak, tetap ada guru. Cuma saya di sini ingin mengatakan, saya ingin memberikan pengantar. Ya, dengan pengantar ini Anda dengan guru Anda belajarnya lebih meningkat. Ya, lebih efektif, lebih detail, lebih improvisatif, lebih improv. Ya, bagaimana guru mau menerangkan suatu ibarat, sedangkan Anda tidak paham susunannya, tidak paham maknanya, tidak paham tandanya. Bagaimana guru mau menerangkan lebih detail? Ya, karena bahasa Arab itu sangat indah sekali kalau dipahami maknanya. Tapi rumus analisisnya adalah X adalah Y, i'rabnya Z, tanda Z-nya adalah R karena termasuk S. Jadi rumus ini meneruskan kita meneruskan rumus yang kemarin di bab tanda i'rab. Kalau di rumus analisis bab i'rab, kita kan i'rabnya rofa, seperti itu kan langsung kan? Ya, X i'rabnya rofa, seperti itu kan? Tanda rofanya Z dan seterusnya, seperti itu kan? Nah, di sini kita ada tambahi, sebelum i'rabnya rofa kita tambahi adalah posisinya. Ya, X adalah kata yang akan dianalisis. Tetap kalau mau menganalisis tulis katanya. Kemudian Y adalah posisinya, apakah dia fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Z adalah tandanya. Tanda Z yang atau tanda rofaknya adalah R. R di sini tanda i'rab. Kalau rofak tanda rofaknya apa? Kalau nasab tanda nasabnya apa? Kalau jazm tanda jazmnya apa? Karena termasuk S. S sebutkan alasannya. Kalau dia tanda rofaknya wawu, kenapa dia wawu? Oh, jamak mudzakkar. Kenapa dia alif? Oh, isim mutsanna. Kenapa dia wawu? Oh, asmaul khamsah dan seterusnya. Ya. Contohnya, koma az-zaidani. Kemarin kan kita i'rabnya cuma az-zaidani, i'rabnya rofa, seperti itu kan. Tanda rofaknya alif karena termasuk isim mutsanna. Sekarang kita tambahi az-zaidani adalah fa'il. Kok bisa tahu fa'il? Iya, az-zaidani adalah zin ada koma, kita tahu koma adalah fi'il. Ya, tetap kalau begitu bagaimana kita tahu koma adalah fi'il? Selain dengan ciri-ciri juga harus hafalan. Memang hafalan itu tidak bisa dilupakan. Hafalan kosakata tidak bisa dilupakan. Tetap harus menghafal kosakata, baik kata benda atau kata kerja. Ya. Nanti kami akan infokan. Kami punya buku, ya, punya buku. Di situ ada kumpulan kosakata benda, kosakata kerja, serta buku kamus harian. Ya. Ini kalau Anda ingin lebih meningkat, Anda bisa menggunakan ini untuk menambah kosakatanya. Ya. Untuk infonya nanti kami akan infokan di grup. Ya. Kalau berminat nanti silakan jabri ke saya. Nanti silakan tanyakan, Ustaz bukunya yang mana? Nanti saya akan infokan. Ya. Tetap tidak bisa luput dari namanya hafalan kosakata. Az-zaidani adalah fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya alif karena termasuk isim mutsanna. Az-zaidani rofa. Dia jatuh setelah fi'il, berarti dia fa'il. Az-zaidani, polanya ya, kita belajar polanya ya. Az-zaidani adalah fa'il. Al-muslimun adalah fa'il. Seterusnya, setelah kita tentukan dia jabatan posisinya sebagai fa'il, kita tentukan hukumnya atau i'rabnya. I'rabnya apa? Fa'il, i'rabnya rofa. Karena fa'il adalah termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Fa'il i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya wawu. Kenapa wawu? Karena al-muslimuna termasuk jamak mudzakkar salim. Kenapa alif? Karena az-zaidani termasuk isim mutsanna. Kenapa alif? Dan seterusnya. Baik, sebelum saya lanjut ke rumus analisis fa'il mudmar, kita akan pindah ke sesi yang kedua. Baik, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kita setelah ini kita pindah ke sesi yang kedua ya. Linknya ada di grup. Untuk sementara tidak, Ustaz. Baik. Kita pindah ke sesi 2 ya. Saya akan keluar dari grup. Silakan, bisa pindah ke sesi yang kedua. Linknya ada di grup. Silakan dicek di grup.